Anda kembali lagi di Kontroversi, pemirsa. Pak Rusdi, dengan banyaknya data yang masuk, ada laporan ke Ombudsman, kemudian tadi ada data kontras, bahkan data dari Propram Polri sendiri, laporan-laporan terhadap anggota-anggota polisi itu meningkat. Apa yang terjadi, Pak Rusdi? Tentunya pimpinan sudah tegas. Masalah-masalah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota. Kapolri sudah menekankan kepada para kepala satuan kewilayahan agar cepat ditangani, ditindak tegas, jangan ragu-ragu. Sampai Kapolri mengatakan bahwa apabila tidak mampu, saya akan ambil alih. Ini sudah sangat tegas. Data-data apabila kita perbandingkan 2020 dengan 2021, jelas ada penurunan. Data yang mana ini? Data tahun 2020 ya, itu terjadi pelanggaran disiplin 3.304. Data Propam? Iya. Oke. Kemudian tahun 2021 sampai sekarang ini menurun menjadi 1.604. Pelanggaran etika tahun 2020 2081 kasus. Dan tahun 2021 ini 803. Pidana 2020 itu ada 1024 dan pada tahun 2021 itu ada 147. Itu yang ditangani langsung oleh Propam? Iya, artinya ada penurunan. Di sini dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh institusi, oleh pimpinan ini memberikan arti, yaitu dengan turunnya angka-angka pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Oke. Walaupun demikian, kita tidak puas karena kita terus akan berusaha sekecil mungkin pelanggaran itu tidak dilakukan oleh anggota. Bang Nasir, betulkah angka-angka itu adalah cerminan yang dirasakan oleh parlemen, yang dirasakan oleh masyarakat saat ini? Karena yang gaungnya lebih terdengar adalah berbagai kasus yang terjadi, bahkan mencuat tagar percuma lapor polisi. Ya, jadi itu kan ekspresi ya, itu public complaint namanya. Dan itu harus kita pelihara agar polisi tetap terjaga. Sebab kalau kemudian public complaint kita hilangkan, kita khawatir polisi tidak ada yang bisa mengawasi. Dan polisi butuh public complaint agar fungsi pengawasan secara internal itu bisa dilakukan dengan baik. Tapi Zilvia, saya ingin sampaikan bahwa kalau judul kita malam ini reformasi basa-basi, sebenarnya kami melihat reformasi itu sudah terasa dan serasi. Ya, tapi memang ada sisi kontroversi. Nah, sisi kontroversi inilah yang harus dimitigasi oleh pimpinan kepolisian agar ya kepercayaan kepada publik itu bisa lebih baik. Kalau sisi kontroversi ini kemudian tidak dimitigasi dengan baik, maka saya khawatir ya panas setahun akan hilang oleh hujan sehari. Oleh karena itu memang, kenapa saya katakan demikian? Karena polisi itu punya otoritas menangkap, memeriksa, menahan, dan menggunakan kekerasan. Ya. Yang kalau tidak diawasi dengan baik, itu akan berpotensi besar melanggar hak asasi manusia dan mengekang kebebasan sipil. Dan ketika itu terjadi, salah oknumnya atau salah lembaganya? Nah, memang di negeri ini ada yang disebut dengan supremasi oknum, ya. Jadi bukan supremasi hukum. Tapi ke depan memang harus kita perbaiki. Ya sebenarnya seperti kata Marsudi tadi, bahwa pengarahan dari pimpinan sudah dilakukan dan kami juga sudah melihat itu. Bagaimana misalnya kepala satuan wilayah sudah menginstruksikan. Kemudian ada peraturan Kapolri ya yang harus diterjemahkan oleh Kapolda, Kapolres dan sebagainya. Jadi usaha itu sudah dilakukan. Tapi sekali lagi saya katakan karena memang ini mengorganize ya sebuah institusi yang mereka punya otoritas tadi itu ya punya otoritas. Nah, karena itu kenapa kemudian kebebasan sipil ya hari ini semakin menurun? Ya karena faktor tadi itu. Nah oleh karena itu sekali lagi itulah yang perlu diawasin. Makanya ada Propam. Ya, Berbicara kemudian soal ada Kompolnas pengawasan, di luar itu. tadi Walaupun tidak. Bang Nasir juga mengatakan Polri butuh public complaint. Nah salah satu yang komplain adalah ini, ICW bersama dengan YLBHI dan teman-teman dari LSM lainnya membentuk koalisi reformasi. Kenapa? Ya sebenarnya ada satu isu penting yang hampir terjadi jamak di kepolisian di seluruh dunia. Yaitu the blue wall of silence. Ketika pelaku kejahatan itu berasal dari oknum internal Polri, maka penindakannya mengendur. Saya ambil contoh beberapa, Mbak Sylvia. Yang pertama kalau kita ingat masih jelas sekali ketika ada
pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan itu berasal dari internal Polri, lihat bagaimana perilaku Polri saat itu. Polri memberikan bantuan hukum kepada pelaku tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa ini penting juga untuk masyarakat ketahui, ICW menemukan, saya tidak akan sebut oknumnya, itu untuk PR Pak Rusdi nanti, ada salah satu penyidik kepolisian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik suap, divonis ingkrah 5 tahun, tapi kita mendengar kabar oknum tersebut bekerja kembali di Bareskrim Polri. Tentu kita pertanyakan, padahal saat itu ada statement dari Kapolri Pak Tito Karnavian, kalau dia divonis di atas 2 tahun, maka dengan sendirinya dia dipecat. Ada undang-undang ASN di sana. Tapi yang bersangkutan diketahui masih bekerja di Bareskrim Polri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tagar itu kan lahir, saya sepakat dengan Bang Nasir tadi, atas keresahan masyarakat. Misalnya yang sederhana soal praktik pungli, yang masih sering terjadi di hampir seluruh instansi kepolisian. Kalau kita masuk ke kantor kepolisian, misalnya mengurus SIM dan lain sebagainya, pencegahan korupsi itu hanya terbatas pada spanduk dan banner, zona integritas. Tapi 10 meter di sana sudah ada calo. Dan itu terus-menerus terjadi. Ya. Jangan sampai justru kepolisian itu menggunakan alasan pembenar. Kan seringkali seperti itu, bukan alasan yang benar. Terutama juga soal masyarakat ketika melaporkan suatu kasus ke kepolisian. Di sini ada Bang Istur yang saya rasa sering mendampingi korban. Coba bandingkan, kalau pejabat publik melaporkan kejahatan ke SPKT Bareskrim Polri, bisa dihitung dengan menit kapan mereka mendapatkan LP itu. Coba kalau masyarakat sipil laporkan kasus ke kepolisian, bisa berjam-jam untuk mendapatkan nomor LP tanggapannya. itu. Saya ingin mengupakan survei terakhir dari Indikator Politik Indonesia pada bulan November 2021. Poin polisi adalah 80,2, poin yang tinggi. Dan dapat dikatakan bahwa Polri adalah lembaga yang paling dipercaya oleh publik. Ini realita. Ini realita. Walaupun di mana-mana terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, tapi itu menjadi pembelajaran bagi kami. 80,2 menjadi suatu bukti bahwa kami terus berbuat, mereformasi diri kami, dan kami bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik. Itu menjadi tantangan sekarang. Tentu kita tidak bisa berpegang pada pimpinan instansi. Polri itu bukan seperti KPK, kantornya cuma satu. Di seluruh Indonesia ada sejumlah polda yang harus dipastikan diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Sederhana sebenarnya, ini bisa masyarakat cek juga, apa tolak ukur seseorang menjabat sebagai Kapolda di provinsi itu? Apakah sekedar pangkat inspektur jenderal? Kalau kita mencermati, tadi saya coba sebelum datang ke sini saya coba searching, lihat kepatuhan LHKPN dari para Kapolda itu. Ternyata lebih dari 50% tidak patuh LHKPN. Memang terlihat mayoritas melaporkan LHKPN di tahun 2020. Saya tidak menafikan fakta itu, mungkin ada desakan dari Kapolri. Tapi selanjutnya ada beberapa Kapolda yang baru-baru ini dilantik di zaman Pak Listio Sigit misalnya, juga banyak bolong LHKPN-nya. Itu yang membuat masyarakat tidak percaya terhadap komitmen kepolisian. Biasanya kan kalau surveinya bagus itu diakui, tapi dulu-dulu kan selalu denial, selalu tidak diakui survei-survei itu. Tentu kita berharap besar untuk menjaga konsistensi kepercayaan publik itu, tapi kita melihat realitanya tagar itu kan sudah menjadi bukti. Kalau Pak Rusdi tadi mengatakan baru-baru ini survei, tagar itu kurang dari 1 bulan yang lalu Pak, itu naik di media sosial. Ada angka 80,2 bukti katanya kepercayaan publik terhadap Polri, tapi di satu sisi juga ada tagar percuma lapor polisi. Prof. Adrianus, jadi reformasi seperti apa yang harus dilakukan oleh tubuh Polri supaya betul-betul konsisten ke depannya? Reformasi yang bersifat mempertebal baseline. Jadi kalau melihat dari berbagai survei yang sudah ada, satu contohnya survei dari sebuah harian besar, saya ikuti dari tahun ke tahun, memang di tengah naik turunnya angka yang terkait dengan kasus-kasus yang ada, begitu ada kasus selebriti terutama, langsung kemudian persepsi turun. Begitu polisi berhasil mengungkap, naik lagi. Tapi semua berlangsung dengan konteks begini nih. Dan naik makin dia. Jadi dengan kata ada baseline yang meningkat. Artinya adalah bahwa sebetulnya non di bawah sana orang percaya. Non di bawah sana ada orang mengatakan bahwa kalau bukan polisi siapa lagi yang bisa seperti ini. Nah, itu yang menurut saya perlu dipertebal. Dan di pihak lain jangan lupa bahwa the power of cases itu menjadi penting untuk kemudian diperkecil.
Jadi Pihak lain itu siapa maksudnya Prof? ya, maksudnya tadi ada kasus-kasus yang berada pada level kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pelaksana. Jadi jangan pernah menganggap nggak serius. Maka saya setuju dengan berbagai macam statement keras dari Kapolri. Hanya masalahnya adalah bahwa tadi tidak ada anak buah yang salah. Yang ada adalah atasan yang salah. Kami ini para pengajar ya, Mbak ya, di mana tahu tuh ketika misalnya bertemu dengan para bintara, begitu kemudian dia mulai nggak serius, ini pasti atasannya pasti kacau nih, ya pasti dia berasal dari satuan yang komandannya ele-elean begitu ya. Nah, maka begitu kemudian ada komandan seperti itu Pak Rusdi, sikat saja, karena pasti akan mempengaruhi pada kinerja di bawah. Demikian. Oke, kalau Bang Edi setuju dong, kalau tidak ada anak buah yang salah, yang ada atasan yang salah, berarti Kapolri sudah betul kalau mau potong kepalanya. Ya, saya kira kalau kita lihat saat ini, bagaimana Bapak Kapolri saat ini memberikan keteladanan. Makanya Pak Kapolri kemarin itu berkali-kali mengingatkan kepada seluruh Kapolda, kepada seluruh Kapolres, berikan keteladanan kepada anggota, biar itu nanti akan menjadi contoh untuk anggota semuanya. Memang kalau kita lihat banyak upaya yang sudah dilakukan di dalam memperbaiki kinerja Polri. Bahkan kalau kita lihat saat ini bagaimana juga Kapolri mengancam kepada semua kepala satuan wilayah. Kalau tidak bisa menangani anggotanya dengan baik, maka Kapolri pun akan turun tangan untuk apa. Nah, pertanyaannya adalah, ya Zilvia, siapa yang bisa menjaga semangat Kapolri ini? Misalnya kemarin Kapolri buat acara, buat mural, ya, kemudian ada pidato untuk mengkritik dan sebagainya. Nah, pertanyaan siapa yang bisa menjaga dan kemudian mengelola ini? Sehingga kemudian ini bukan hanya sekedar citra, kan itu penting sebenarnya. Karena apapun ceritanya, ya semangat ini harus dikelola dan dijaga dengan baik. Nah harapan kita sebenarnya orang-orang di sekitar Kapolri harus menjaga ini. Siapa? Karena intinya apa? Karena ini kan bahagian menunjukkan bahwa polisi itu siap untuk menghadapi ya apa yang disebut dengan demokratisasi. Karena menurut saya inti atau katakanlah inti persoalan daripada reformasi itu 3 aja sebenarnya. Yang pertama bagaimana mencegah dan memberantas ya ke penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga bagaimana polisi bekerja dengan memperhatikan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bang Nasir, Mbak Zilvia, ada posisi yang saya pikir ini potensial akan menjadi sandungan buat kepolisian dan sulit itu menghindar. Di mana sekarang ada banyak proyek strategis nasional dan Pak Jokowi bahkan nitip untuk jaga investasi. Praktik di lapangan, investasi itu siapa sih? Investor yang butuh lahan, investor yang akan menambang, merebut lahan masyarakat. Pada akhirnya kepolisian dihadapkan menjaga pemodal, menjaga tanda kutip investasi untuk memukul warga. Kasus Wadas di Yogyakarta kan begitu kejadiannya. Untuk mengamankan jalur ke Kewari, masyarakat dipukulin, masyarakat dieksekusi di lapangan. Itu ke depan, itu posisi yang menurut saya harus ditahan diri. Jangan sampai kemudian membela investasi tapi memukul rakyat dan pelanggaran HAM di mana terjadi. Tapi setahu saya ya, mohon maaf ya Mas Rusdi, kalau keliru saya tolong diluruskan. Setahu saya sebenarnya beberapa tahun itu sudah dibentuk satuan tugas untuk mengawal investasi. Sebenarnya kan cita-citanya bagus ya untuk menolong masyarakat. Ya karena kalau mengharapkan APBD saja nggak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa ditarik begitu. Sehingga kemudian satuan tugas ini kemudian kalau ada investasi yang misalnya terlambat ditanya ada apa, kenapa dan sebagainya. Bahwa kemudian ada penyimpangan dan sebagainya itulah yang harus ditata dengan baik, dijaga dengan baik. Nah karena itu kontrol internal itu sangat penting begitu. Kontrol internal dan juga penyimpangan. Bagaimana kontrol internal itu bisa berjalan dan betul-betul reformasi di tubuh Polri itu bisa menghilangkan berbagai penyimpangan yang ada. Kami akan kembali sesaat lagi.